Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Telinga Darmince. Pada segmen kedua kali ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan sebelumnya. Minggu lalu tentunya teman-teman udah nonton. Kalau misalkan nonton nanti linknya ada di sebelah pojok. Sebelah mana? Ada aja lah. Segan bisa nerapkan. Kali ini tentunya bersama Bung Arlo Darmince sebagai akademisi expert dalam bidang ini. Kemudian saya sendiri sebagai MC bintang tamu. Dan tentunya ada MC utama kita, Bung kita. Pada kesempatan kali ini, kalau teman-teman belum nonton, jangan lupa nonton dulu sebelumnya. Kita membahas soal isu psikologi. Sebelumnya membahas soal mahasiswa. Nah, kemarin menarik karena kita membahas mengenai isu psikologi dan kita paham tentang isu-isu tersebut, istilah-istilah tersebut juga. Nah, fenomena yang saya temukan hari ini karena begitu gencarnya atau kemudian modernisasi seperti sosial media dan segala macam, akhirnya banyak sekali orang yang kemudian mengangkat tema-tema mental health, sedangkan mereka itu tidak expert di situ. Nah, jadi masalah kan ada istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu didalami atau mungkin nanti ada logical policy atau apapun itu. Nah, posisi kita sebagai orang-orang yang disiplin belajar tentang psikologi melihat hal itu seperti apa gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak salah kaprah lah. Begitu, Bu. Ya. Yang mungkin dasarnya kita harus pastikan ya, maksudnya dari yang kita anggap barusan mereka yang tidak expert, kemudian yang membuat konten yang berkaitan dengan mental health, ya, isi kontennya itu apa gitu ya. Sebetulnya itu dulu kita selesaikan. Apakah hanya menyuarakan soal pentingnya menjaga kesehatan mental, atau nanti ada intervensi-intervensi berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Ya mungkin kalau kita sebagai akademisi ya yang memang dipaksa untuk cukup agak ketat dalam memberikan intervensi gitu ya. Karena ini juga berkaitan dengan apa istilahnya ya, kesejahteraan atau kondisi psikologis orang lain di situ. Gitu. Jangan sampai yang istilahnya mereka yang mestinya datang ke kita itu sembuh dengan bantuan-bantuan teori atau pendekatan psikologi yang sudah kita pelajari, itu justru sebaliknya. Yang harusnya stres dia itu turun jadi naik gitu loh. Yang harusnya kita bertugas untuk menghalau stresor justru melahirkan stresor atau menjadi stresor itu sendiri, kan begitu. Maksudnya apa kemudian langkah atau upaya yang bisa kita lakukan nih dengan fenomena yang seperti ini? Karena yang saya temukan bukan hanya menggencarkan, ya mungkin kalau misalkan saya menemukannya teman-teman yang tidak expert di psikologi ini cuman bilang kita harus menjaga kesehatan mental, udah segitu doang, mungkin saya tidak akan mengangkat isu itu. Tapi yang jadi masalah ketika saya menemukan konten di mana konten tersebut seperti menjelaskan bahwa yang disebut skizofrenia itu seperti ini, ada gak sih di kita gitu kan. Sedangkan ketika untuk mendiagnosis saja kita perlu banyak sekali pertimbangan dan riset dan segala macam. Ya itu tadi kan, kalau hanya sekedar menyuarakan pentingnya menjaga mental health itu semua orang bisa. Tapi kalau sudah mengacu pada diagnosa psikologi, itu ya memang harus dikembalikan pada expert. Itu teman-teman ya. Karena apa? Menyandang gelar sebagai orang yang dianggapnya sakit itu tidak ringan. Itu berat. Bisa aja kan sebetulnya, misalnya teman kita ya misalnya sebutannya dia overthinking misalnya ya, overthinking. Terus kita segala macam sampai nanti pada ini mohon maaf ya, misalnya contoh aja overthinking itu menurut saya sesuatu yang biasa aja gitu loh. Manusia itu nggak pernah selesai dengan overthinking, walaupun ada orang yang relatif overthinkingnya mesti lebih rendah ya kan. Karena ya dasar dari otak itu ya tidak pernah berhenti bekerja. Nah, artinya ini dikaitkan dengan kasus-kasus mental health yang
yang kemudian itu harus diintervensi secara serius, dia kan ada PR, ada beban lagi gitu loh. Orang kok cuma saya sekedar overthinking kan gitu. Dan overthinking itu kan sesuatu yang harus disepakati dulu seperti apa bentuknya gitu. Jadi saya kira kalau sudah mendiagnosa itu ya kurang tepat gitu loh. Saya nggak ngerti apakah ada apa ya istilahnya mungkin pendekatan sendiri ya untuk orang-orang yang tidak expert, kemudian dia memberikan expertise terhadap psikologi, itu saya kurang tahu. Tapi sepertinya memang di isu sosial, apalagi di era sosial media yang merajalela, itu memang kan dasarnya ya kehilangan kepakaran itu sendiri gitu loh. Siapapun boleh berbicara di situ. Cuma yang mesti diperhatikan adalah sekali lagi saya balik pada tugas dan tanggung jawabnya. Seandainya mereka punya tugas untuk bicarakan di sini, ya itu tugasnya. Tapi tanggung jawab. Seandainya perkataannya begitu segala macam, termasuk acara kita ini mungkin teman-teman ya, termasuk acara kita hari ini. Makanya ada banyak yang dipertimbangkan, mungkin diksi dan segala macamnya itu perlu kita sesuaikan dengan apa pendengar gitu. Jadi maksudnya saya juga agak repot sebetulnya gitu. Saya punya mekanisme sendiri terhadap hal-hal yang masuk di psikologis kita ya. Saya punya mekanisme sendiri terhadap stresor yang masuk. Yang seandainya saya paksa ke pendengar, ke yang lain, itu apakah bijak atau tidak gitu loh. Contoh misalnya saya nggak ingin mempopulerkan bahwa kita harus sehat secara psikologis dengan begini segala macam. Saya tidak ingin, saya hanya memprovokasi. Ayo kita berbahagia di kondisi seperti apapun gitu loh. Karena itu hakikat ngopi gitu. Ngobrol perkara iman. Bukan ngobrol perkara institusi ya. Bukan. Itu juga bisa sebenarnya. Kemudian ada keresahan. Sebenarnya keresahan pribadi saya, Pak Agung. Beberapa waktu lalu saya belanja ke salah satu supermarket. Hitungannya saya udah sering ke supermarket itu dan saya udah sering ngobrol dengan orang di situ. Kemudian dia udah tahu bahwa saya ini adalah mahasiswa psikologi. Yang selalu jadi masalah adalah bukan hanya dari situ ya. Itu jadi pemantik aja, jadi sebuah apa ya? Bom waktu yang udah ditampung berapa lama gitu. Nah kemarin meledak lagi tuh. Ketika orang tahu bahwa kita adalah mahasiswa psikologi, selalu ditodong dengan keluh kesah mereka dan mereka menuntut bahwa kita tuh bisa memecahkan masalah mereka karena kita adalah mahasiswa psikologi. Nah, sebagai seorang akademisi, bagaimana memandang ketika misalkan kami sebagai orang yang bahkan baru belajar psikologi, kemudian memberitahukan atau memberikan konsul ya, ceramah kepada orang-orang tersebut. Kalau pertanggungjawaban kita sebagai psikologi, ya memang kita membantu ya. Ya kata bantu itu sama dengan apa ya? Mungkin relawan gitu. Artinya gini. Kita nggak ada keharusan ketika membantu orang lain itu sampai selesai, sampai dia kelar dari masalahnya. Itu aja dulu deh gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, ini untuk menjawab apakah mahasiswa psikologi atau kita sebagai psikologi dimanapun berada, bahkan konteks yang dibicarakan Mahil barusan kan di situ gitu ya, harus bisa menyembuhkan sampai ke akarnya gitu ya. Ya sekali lagi tidak sesederhana itu gitu. Kecuali jangankan dulu mahasiswa ya yang tiba-tiba ketemu di jalan misalnya ya, atau di tempat yang kurang formal atau tidak pada tempatnya gitu. Tapi silakan kalau misalnya bisa dimaksimalkan. Yang di lembaga yang dibiru butuh waktu yang agak panjang untuk bisa dia dikatakan sembuh dari situ ya, ataupun ada perubahan signifikan secara psikologis itu melalui proses yang agak panjang di situ. Jadi dasarnya ya kontribusi itu tidak memaksa harus total ya, tidak memaksa harus dia selesai. Yang dari masalah dia tidak punya masalah bukan begitu ya, tapi bagaimana dia merespon dari masalahnya, dan itu ada sebagian banyak cara. Contoh mungkin saya pernah juga tuh
anggapan-anggapan awam berkaitan dengan psikologi. Ya bahkan sebetulnya anggapan ini kan tidak hanya sekedar di situ ya, bisa tiba-tiba nih kita ketemu orang yang ini gue seperti apa, terus saya nggak kenal tiba-tiba gue seperti apa, dan itu banyak hal yang tidak dipahami dari teman-teman di luar sana yang bukan psikologi sebetulnya terhadap prodi kita. Ataupun ada nih yang sudah tahu psikologi, dia cerita segala macam, yang keluar psikologi, yang keluar psikologis, panik, resah, khawatir dan sekali. Akarnya ekonomi. Iya. Ya kita hanya masuk pada psikologis betul. Lo kalau misalnya ingin selesaikan ekonomi, bukan ke saya dong, bukan panggil psikolog dong. Datang ke Pegadaian. Itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya kan itu rasanya. Jadi ya kita bekerja secara psikologis. Psikologi artinya kita sendiri juga mempertimbangkan batasan-batasan kita untuk masuk terhadap masalah yang dihadapi dari klien itu sendiri. Gitu. Ya ini anggapan saya ya, karena mungkin berkaitan dengan keprofesian kita, ke apa istilahnya ya, kepekerjaan profesian kita tak ya. Mungkin di paradigma yang lain mungkin bisa berbeda karena memang saya bukan psikolog ya. Saya anggap bahwa saya punya pertanggungjawaban untuk membantu orang lain dalam masalah psikologis. Sederhana aja sebetulnya. Dengan saya ikut membantu di permasalahan psikologis teman-teman, minimal saya lupa dengan masalah yang saya hadapi sendiri. Oke. Jadi balik, kita udah sendiri ya. Aja. Lagi yang seminggu lalu ya. Validasi bahwa ternyata kita gak sendirian. Itu kan kita seolah-olah Stresnya, wah gue stres nih. Padahal mah. padahal kita semua stres. Cuma yang jadi masalah buat saya itu ini, bahwa kita ini adalah yang tadi masuk, kita bahkan belum selesai belajar gitu. Kita bahkan belum menemukan metode untuk konseling. Kita baru belajar soal teori, itu pun secara umum. Kita baru belajar, kita baru tahu teori psikoanalisa dan segala macam, itu kan secara umum saja. Terus tiba-tiba datang orang, gue punya masalah nih, gimana ya? Gimana ya? Ini dong. Gitu, jadi kita sebagai mahasiswa yang baru belajar, apakah kita bantu jawab dengan teori yang seadanya saja atau bagaimana gitu? Iya. Itu sebetulnya ada khusus pendekatannya ya. Saya agak lupa ya. Semacam begini. Pertolongan pertama pada gangguan psikologis itu sebetulnya di mana-mana dipopulerkan ya. Minimal mendengarkan. Minimal ada sikap simpati. Ya sederhananya misalnya gue nih tiba-tiba karena mungkin di generasi kita sering persoalan asmara misalnya ya. Walaupun kita bisa berdebat, aku mah cuma asmara, apa sih kan gitu. Gua dong misalnya udah miskin namanya. Kita nggak bisa berdebat soal itu karena mending masalah atau psikologis itu sifatnya dinamis ya dan subjektif gitu. Tapi minimal kita dengarkan, oh ya apa sikap-sikap simpati lah, ya. Sabar apa dan segala macam. Pokoknya kita ada respon ya, jadi ada feedback dari apa yang dia ceritakan. Sebetulnya itu sih dasarnya ya. Tapi mungkin dari detailnya saya nggak begitu menguasai karena memang ada pakar sendiri yang membicarakan hal itu. Kemudian yang mesti saya tegaskan di sini soal konseling. Sejujurnya konseling itu hanya persoalan sebenarnya bagi orang yang membantu masalah orang lain. Persisnya nanti dia menurunkan tingkat kecemasan psikologinya ya. Makanya kan dari kata konseling itu ada konsultan, kan ada banyak yang konsultasi kan sebetulnya ya. Ada ini misalnya konsultasi psikologi berarti sebenarnya konseling. Kalau konsultasi pajak apa notaris atau apa ada juga konsultasi perusahaan atau mungkin konsultasi jodoh dan seterusnya itu hanya biro konsultasi itu boleh dilakukan oleh apapun walaupun sebaiknya itu dilakukan oleh expert ya. Jadi konseling itu hanya sederhana situ. Jangankan mahasiswa psikologi. Anak SMK yang kemarin demo misalnya dia ada temannya yang mengalami gangguan psikologis kata pacarnya, kemudian dia mendengarkan dan melakukan proses konselingnya itu silakan. Cuma begini ada beberapa pendekatan sebetulnya dalam konseling ya. Saya agak lupa teorinya. Ada CBT, ya. ada FBT, ada MBTI. MBTI lagi ya. MBTI itu alat industri. Ada banyak sebetulnya. Cuma kalau misalnya dari kesemua
pendekatan konseling di situ dasarnya juga sama kok, hanya ada 3 gitu loh. Dia membantu saya psikoanalisa, tapi yang dia bereskan itu dari cara berpikir atau pendekatan diagnostiknya. Jadi contoh misalnya gue di rumah kok ini ya segala macam begini ya. Kalau behavior, kalau psikoanalisa nanti intervensinya ya jadikan apa yang lo anggap neraka di rumah itu seperti surga gitu. Jadi ada cara berpikir yang diedit. Tapi kalau behavior ya lo pindah dari situ karena itu yang membuat ya atau yang menyebabkan stressor itu masuk. Gitu. Kalau humanistik itu gabungan dari dua-duanya ya. Jadi kapan kita akan menggunakan perspektif psikoanalisa atau behaviornya di situ. Dan juga ada pendekatan apa ya saya lupa ya. Jadi si konseling ini dia tidak menjadikan dia sebagai konseling secara absolut atau secara mutlak ya. Artinya tidak hanya si konselingnya yang berkeluh yang bercerita. Si konselingnya juga boleh memaparkan masalahnya dia untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Nah mungkin itu yang saya konsentrasikan ya, maksudnya walaupun mungkin secara gelar bukan psikolog dan apa ya, tapi bukan tidak berarti saya tidak berkontribusi terhadap kesehatan mental. Gitu ya. Saya nggak ngerti di parameter kontribusi ini seperti apa. Gitu ya. Contoh misalnya kalau psikolog nggak praktis, sebenarnya boleh aja. Tapi sayang, dia punya fasilitas itu bisa dijadikan untuk tempat cari duit. Ya kan begitu. Ya, betul. Tapi kalau saya memang nggak bisa buat itu gitu loh. Akhirnya waktu itu saya turun di beberapa komunitas yang bergerak di mental health, terutama khususnya pada bantuan psikologis pasca bencana ya atau trauma healing di sini. Oh iya. Nah itu waktu itu saya menggunakan beberapa pendekatan humanistik yang istilahnya ya itu tadi mungkin klaim saya ya kita nggak sendirian kok. Saya juga punya masalah. Yang menarik sebenarnya teman-teman ya, mungkin ini juga jadi refleksi kita ya. Sebetulnya nggak ingin saya katakan karena ini juga sebetulnya menjadi rahasia dapur saya dalam memberikan pendekatan psikologis terhadap klien saya gitu loh. Tapi ya sekali lagi saya berani mengatakan begini karena ada beban moral ya, ada rasa tanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu nunggu orang daftar sebagai klien saya kemudian saya dikasih duit baru saya katakan tidak ya. Ini aja juga saya nggak dibayar apa-apa. Nah ini artinya jadi tugas air. Ya air sama rokok. Setara nggak? Setara ya. Jadi maksudnya gini ya. Saya tuh pernah dapat klien, dia tuh nggak bisa cerita. Ya apa istilahnya mungkin saya nggak ngerti, nanti koreksi aja ya di teman-teman mungkin yang nggak konsen itu. Tanya ketek mungkin ya sebentar. Jadi dia datang itu nggak bisa ngomong, nggak yang nangis, gemetar segala macam. Nah, terus kalau dia nggak cerita, bagaimana kita bisa memberikan intervensi? Karena dia perusahaannya juga gagal, nggak bisa. Artinya saya suruh, ya kamu nangis mbak, sepuas-puasnya nggak apa-apa, saya kasih dulu sama tisunya. Nah mungkin dari perspektif yang lain ya jangan begitu. Kok orang nangis malah suruh nangis gitu ya? Seolah-olah lu menikmati dari tangisan orang lain. Tapi memang begitu sih saya. Oh ada yang lebih puruk ya, lebih terpuruk daripada saya. Ternyata ada yang lebih parah stresnya. Enggak, gini akhirnya udah tuh saya tinggal sebentar mbak, bisa keluar terus balik lumayan karena kan nangis itu juga bagian dari defense psikologis manusia ya, bagaimana apa istilahnya alat di psikologi kita itu sedang bekerja yang mencoba untuk menghalau dari ancaman yang masuk. Oke, ya. Tapi dia masih yang tidak bisa ngomong, tapi berarti dari tangisannya dan gemetarannya. Dia cerita tapi masih yang agak ngalor gitu, jadi nggak nangkep. Ini kalau dibiarkan masih seperti ini, akhirnya saya yang cerita gitu. Saya ceritanya begini, saya tuh punya kacamata, harganya 100 juta. Tapi beneran ada nggak? Ya nggak ada. Berarti Bapak pembohong dong. Saya pembohong, tapi tidak semua psikolog berbohong ya. Tidak semua psikolog atau dosen bohong ya, tapi di sini saya pembohong untuk kacamata yang harga 100 juta. Oke. Karena ini pendekatan aja analog. Terus sekarang kacamatanya di mana Pak? Saya buang, saya pecahkan. Enggak sayang dengan harganya. Ya nggak ada masalah karena dari situ membuat saya jual Pak. Sombong. Karena apa Pak? Karena pas saya menggunakan kacamata itu saya bisa ukur stres yang dialami seseorang. Jadi itu kacamata bisa melihat angka dari stres. Hari ini ada atau tidak belum tahu ya. Kemungkinan mungkin
di era kemajuan teknologi mungkin akan ada gitu ya. Akan ada. Nah, pas saya pakai di situ, saya bawa itu ke tempat tinggal saya, ke tempat saya bekerja. Relatif semua orang punya di angka yang sama, gitu ya. Setiap orang ya. Dari strata yang paling tinggi, karena saya bekerja di akademi sebagai dosen, dari Pak Rektor, dekanat, kaprodi, mahasiswa, hobi dan segala macam, itu punya angka yang relatif sama. Saya hanya sekedar cerita di situ, dia masuk nganggung-nganggung, dan dari situ dia berani bercerita dengan apa yang dia anggap sebagai masalah. Dia di akhir dia bermemahami sesuatu ya. Begitu ya Pak ya. Kenapa? Hidup memang pelik ya. Saya tambahkan dari awal hidup ini memang bajingan. Pun hidup. Gak aslinya gini nih. Ya semua orang itu punya masalah, tapi ada yang berani mengatakan, ya, ada yang cukup didiamkan aja gitu ya. Ada yang dari angka-angka itu dianggapnya sebagai hal yang lumrah atau yang bermasalah, itu biasa aja. Itu apa teman-teman ya, kalau bisa pendekatan yang bisa dilakukan. Artinya orang-orang yang tidak expert pun boleh melakukan konsultasi di situ ya. Ya, dan itu tegas ya di IMSI juga saya kira sebagai organisasi yang menaungi para praktisi psikolog mereka kalau konseling. Nah, konseling kan sekedar upaya dia menurunkan emosi ya. Yang kalau tidak boleh itu kalau tidak salah ketika dia sudah masuk pada hal yang sifatnya klinis, diagnosa klinis, Ya. di situ karena bukan ekspektasinya itu tidak boleh. Oke. Berarti tadi itu kesimpulan yang pertanyaan saya itu membuat konten tentang penyerapan kesehatan mental boleh, berarti asal jangan mendiagnosa. Ya gini ya, mendiagnosa kita harus bedakan mendiagnosa atau kita bicara soal diagnosa psikologi. Kalau konten kan dia tidak konseling ya, dia kan hanya ngomong soal diagnosa psikologi Ya, begini, iya. bisa aja. Tapi kalau ada orangnya dia mengeluarkan ini terus kamu diagnosa itu kan justifikasi. Kamu mengalami ini berdasarkan buku-buku ini misalnya, ya tidak boleh karena memang tidak lengkap